Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sujiana Sukmakencana dari kelas IT 02. Di sini saya akan mempresentasikan proyek tugas 1 untuk memenuhi TS dari mata kuliah Pengantar Teknologi Komputer dan Informatika. Di sini saya mengambil tema mengenai e-commerce dengan judul Pengembangan e-commerce untuk mempermudah usaha kecil menengah atau UKM mempromosikan produk. Di sini terdapat pengertian dari e-commerce itu sendiri, yaitu e-commerce biasa disebut perdagangan elektronik atau e-dagang, adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui internet atau jaringan komputer. Seluruh komponen yang ada dalam perdagangan diaplikasikan ke dalam e-commerce seperti customer service, layanan produk, cara pembayaran, dan cara promosi. Rumusan masalah yaitu pengusaha kecil menengah tidak mempunyai sarana untuk mempromosikan produk secara digital karena masih menggunakan banner. Kedua, tidak adanya layanan transaksi penjualan jarak jauh yang bisa mempermudah dalam memperluas wilayah pemasaran. Ketiga, belum adanya saran pembelian dan pembayaran untuk calon konsumen yang bisa dilakukan secara online maupun transfer via rekening. Tujuan dari penelitiannya yaitu terbentuknya web e-commerce sebagai sarana mempromosikan produk secara digital. Kedua, terbentuknya layanan yang efektif dan efisien kepada konsumen tanpa terhambat jarak dan waktu. Ketiga, mempermudah calon konsumen untuk melakukan pembelian dan pembayaran tanpa terhambat jarak dan waktu. Pada tahun 2012, Trinoto melakukan penelitian yang membahas tentang pembuatan media informasi dan pemasaran yang berbasis website dan manfaat dari media promosi dan pemasaran yang berbasis website ini. Dalam penelitian ini akan dibahas tentang faktor apa saja dalam pembuatan website. Website itu sendiri merupakan kumpulan-kumpulan yang berisi informasi yang disimpan internet yang bisa diakses atau dilihat melalui jaringan internet pada perangkat-perangkat yang bisa mengakses internet itu sendiri, seperti komputer dan smartphone. Manfaat website dalam bidang bisnis yaitu sebagai media promosi tanpa batas ruang dan waktu, sebagai media pengenalan perusahaan, sebagai media informasi yang terbaru. Website juga biasanya menggunakan domain. Domain adalah nama yang digunakan suatu pemilik website atau blog agar alamat website mereka mudah dihafal. Di Indonesia, domain-domain ini berakhiran .co.id, .ac.id, .gp.id, .mil.id, atau yang lainnya. Penggunaan dari masing-masing akhiran tersebut berbeda tergantung pengguna dan penggunaannya. Pengertian hosting. Hosting berasal dari kata host adalah layanan berbasis internet sebagai tempat penyimpanan data atau tempat menjalankan aplikasi di tempat terpusat yang disebut dengan server atau dapat diakses melalui jaringan internet. Bahasa pemrograman PHP. PHP adalah bahasa pemrograman script server-side yang didesain untuk pengembangan web. PHP disebut bahasa pemrograman server-side karena PHP diproses pada komputer server. Hal ini berbeda dibandingkan dengan bahasa pemrograman client-side seperti JavaScript yang diproses pada web browser atau klien. Di bab 3 ada metode penelitian. Yang pertama yaitu analisis hasil studi. Berdasarkan hasil studi terhadap usaha kecil menengah atau UMKM di wilayah Sukoharjo, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh para UMKM adalah
pemasaran produk atau jasa yang terbatas, dan mahalnya sistem periklanan konvensional. Kedua, ada analisis sistem berjalan. Dari hasil analisis sistem berjalan ditemukan beberapa permasalahan, yang salah satunya adalah dalam melakukan promosi dan penjualan, pemilik toko hanya menggunakan media konvensional. Yang ketiga, analisis kebutuhan fungsional. Pertama, sistem harus dapat memberikan informasi tentang produk-produk kepada konsumen dan masyarakat. Kedua, kebutuhan dari sistem harus dapat menampilkan sebuah interface yang mudah dipahami konsumen. Ketiga, sistem harus dapat menangani proses pemesanan sampai pembayaran produk dengan mudah. Metode pengembangan sistem. Yang pertama ada analisis. Analisis pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan yang terdiri dari analisis studi lapangan, analisis sistem yang sedang berjalan di UKM, dan analisis kebutuhan fungsional. Tahap ini juga meliputi analisis kebutuhan software dan hardware. Kedua, desain atau perencangan. Tahap perencanaan dilakukan setelah tahap analisis selesai dikerjakan. Tahap ini meliputi perancangan database, perancangan fungsional menggunakan UML atau Unified Modeling Language, dan perancangan antarmuka atau interface. Ketiga, pembangunan atau coding. Tahap pembangunan yaitu membeli domain dan hosting server, lalu dilanjutkan dengan perancangan coding. Tahap pembuatan sistem dengan bahasa pemrograman PHP. Pada penelitian ini akan digunakan Android. Yang keempat, pengujian. Sistem e-commerce yang sudah terbentuk kemudian diuji. Penguji ini meliputi pengujian pembuatan konten halaman, website, dan proses penginputan produk dalam website. Pengujian pembuatan konten halaman website seperti menambahkan halaman kategori, halaman keranjang belanja, halaman testimoni, dan sebagainya, disesuaikan dengan kebutuhan. Sedangkan pengujian proses penginputan produk ke dalam website adalah memasukkan nama produk, harga produk, deskripsi produk, dan sebagainya, sesuai kebutuhan juga. Sekian presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.